Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perbankan Syariah. Kami dari kelompok 3, semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Harun Ar-Rasyid, SI CSAH. Kami dari kelompok 3, terdapat 4 anggota kelompok, dengan masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas judul materi yaitu mengenai ijtihad sebagai sumber hukum. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu Yeni Triwulandari dengan NPM 2201083002 dan Kumajaya Novi Rizky dengan NPM 22201083015. Dan selanjutnya ada Muhammad Nizar Naufal dengan NPM 22201083011. Dan yang terakhir ada Susan Kamila dengan NPM 22201083031. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Ijtihad sebagai sumber hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad, yang dimana saya akan menjelaskan dari segi pengertian. Apa sih itu ijtihad? Kata ijtihad berasal dari kata bahasa Arab, yaitu jihad, yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Ringkasnya, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan secara teknis, menurut Abdullah Ahmad An-Naim, ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika Al-Quran dan Al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Adapun menurut ahli usul fikih, ijtihad adalah pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i. Pada pengertian ini, ijtihad memiliki fungsi mengeluarkan istinbat hukum syar'i, sehingga ijtihad tersebut tidak berlaku di lapangan teknologi, akhlak, dan pengertian ijtihad menurut ulama usul fikih inilah yang dikenal oleh masyarakat luas. Nah, sekarang pembahasan yang kedua, yaitu dari segi macam-macam ijtihad. Ada 7 macam-macam ijtihad diantaranya. Yang pertama, ijma. Yang kedua, qiyas. Yang ketiga, istihsan. Yang keempat, maslahah mursalah. Yang kelima, sudud zariyah. Yang keenam, istihsab. Yang ketujuh, yaitu urf. Untuk yang pertama, yaitu ijma. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Nah, keputusan ini dilakukan bersama oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma ini adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti umat muslim. Sekarang yang kedua, yaitu qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya darurat bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Sekarang yang ketiga, yaitu istihsan. Ada beberapa definisi dari istihsan, yang diantaranya pertama, yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. Yang kedua, argumentasi dalam pikiran seseorang faqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya. Yang ketiga, mengganti argumen
berargumen dengan fakta yang dapat diterima untuk maslahat orang banyak. Yang keempat, tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudaratan. Yang kelima, tindakan menganalogikan untuk suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya. Untuk yang keempat, yaitu maslahah dan mursalah. Maslahah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naksnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Maksudnya adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan dari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras atau sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Kemudian yang kelima yaitu sudut zariyah. Sudut zariyah adalah tindakan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan manusia. Maksudnya, dari tindakan ini adalah melarang sesuatu yang secara zohirnya mubah namun mengantarkan atau menjadi jalan menuju suatu yang haram. Salah satu contohnya adalah menanam anggur. Pada dasarnya, menanam anggur itu hukumnya boleh. Namun, apabila kita menanam anggur untuk memasok pabrik minuman keras, maka hukum menanam anggur itu menjadi haram. Sekarang yang keenam, yaitu istihsab. Istihsab adalah tindakan berlakunya suatu keputusan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya, apabila ada pertanyaan, bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas kabarnya? Jawabannya, maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang sehingga tidak boleh menikah lagi kecuali sudah jelas kematian suaminya atau sudah jelas perceraiannya. Nah, sekarang yang terakhir atau yang ketujuh yaitu urf. Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsip dalam Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya yaitu adalah dasar penetapan ijtihad, yang dimana di dalamnya ada 3 kriteria penetapan itu sendiri. Dari beberapa kriteria tadi, ada yang pertama yaitu Al-Quran, dan yang kedua sunnah Nabi, dan yang ketiga dalil akli. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dasar penetapan Al-Quran salah satunya terdapat di surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tu'tus sufaha'u amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuqhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ayat Al-Quran tadi dipahami oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan dan menjelaskan penetapan ijtihad sebagai dasar tasyrik atau penetapan hukum. Poin yang selanjutnya yaitu sunnah Nabi. Hadis Nabi SAW yang dijadikan landasan ijtihad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Mu'adz bin Jabal. Hampir setiap pembahasan mengenai ijtihad menjelaskan tentang hadis Mu'adz karena Mu'adz melakukan ijtihad dengan ra'yu atau pikiran. Dengan kata lain, ra'yu dapat dipakai sebagai sarana penetapan hukum. Yang terakhir yaitu dalil akli. Allah menciptakan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW merupakan yang terakhir dan berlaku sampai hari akhir. Jadi perlu diingat bahwa nas atau teks Al-Quran dan Al-Sunnah sangat terbatas jumlahnya. Sementara kejadian demi kejadian terus berjalan sepanjang zaman sesuai perkembangan situasi. Nah, materi terakhir yaitu adalah tujuan dan fungsi ijtihad. Tujuan ijtihad adalah untuk menentukan hukum daripada yang baru demi memenuhi keperluan umat muslim akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Fungsi ijtihad.
Fungsi ijtihad ada 3. Yang pertama, fungsi ijtihad al-ruju, artinya kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, fungsi ijtihad al-ihya, artinya kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi ijtihad al-inabah, artinya pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihati oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks, zaman, dan kondisi yang dihadapi. Ijtihad sangat penting dalam Islam seperti yang disampaikan oleh Rasulullah melalui sabdanya, yaitu apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian dia benar maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Demikian pembahasan mengenai fungsi dan tujuan ijtihad. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini, yaitu ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Dasar yang dijadikan ijtihad bersumber dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Objek yang bisa dijadikan lapangan ijtihad yaitu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat zani, baik maksudnya, petunjuknya, serta hukum-hukum yang belum ada nasnya dan ijma' para ulama.